Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Samsung ngerilis Galaxy M20 ke Indonesia benar-benar cepet. Buru-buru banget kayaknya. Kayaknya emang benar-benar mau ngeduluin Xiaomi yang akan meluncurkan Redmi Note 7 di Indonesia. Ya walaupun Xiaomi biasanya sih seringnya telat ya. Nah, di video ini saya mau cerita seberapa layak sih beli M20 ini daripada nunggu Redmi Note 7. Tapi sebelum videonya dimulai, bagi dulu dong subscribe-nya buat kamu yang belum subscribe, dan hidupin loncengnya biar kamu terus dapat info menarik dan update video-video terbaru dari channel yang sederhana ini. Samsung Galaxy M20 ini dijual di harga 2,8 juta dan di harga 2,7 juta kalau harga flash sale. Ya, harganya menurut saya cukup terjangkau untuk HP dengan spek yang lumayan dengan sablonan merek Samsung di bodi belakangnya. Bodi belakangnya terbuat dari bahan polikarbonat yang didesain glossy, tapi karena warna hitamnya cenderung abu-abu tua, jadi nggak kelihatan jorok. Padahal banyak sidik jari yang nempel tapi nggak kelihatan. Kamera belakangnya nggak nonjol, jadi kalau nggak suka pakai case, lensa kameranya aman, nggak gampang kegores. Bodinya didesain membulat tanpa sudut, jadi ergonomis dan nyaman banget digenggam. Belum lagi bobotnya, yang pas mantap bikin HP ini berasa solid di genggaman. Tampak muka udah menggunakan layar PLS TFT atau IPS, ya sama aja sih mau disebut apa. Layarnya berukuran 6,3 inch Full HD dengan gaya notch Dewdrop. Tepian layarnya udah 2,5D dan udah oleh UV coating, jadi berasa nyaman di colek-colek jari. Nah, sayangnya nggak ada LED notifikasi di HP ini. Jadi, kamu mesti sering-sering cek HP supaya nggak kelewatan kalau ada pesan penting yang masuk. Tombol-tombol di sisi kanan semua dengan desain polos tanpa tekstur dan cukup mudah dijangkau. Sementara slot kartu di sebelah kiri dan nggak hybrid, kartu memori dan SIM 2 nggak perlu gantian. Bagusnya lagi, HP ini udah bisa baca semua kartu SIM 4G dan udah bisa VoLTE. Jadi buat pengguna smartphone, udah enak nih pakai HP ini. Pokoknya kalau buat desain dan build quality, ini HP berasa HP Samsungnya. Nggak berasa murah. Nyaman dan solid di genggaman. Kesan mewahnya juga masih cukup terasa. Ya, walaupun cuma dikit. Galaxy M20 ini layarnya bagus dan jernih, walaupun nggak semewah layar Super AMOLED yang biasanya dipakai Samsung. Tapi ini juga udah cukup bagus untuk HP kelas 2 jutaan. Sudut pandangnya cukup luas, tetap jelas dan jernih dilihat dari berbagai sisi. Warna yang dihasilkan juga cukup oke, nggak over bright, nggak kekuningan, nggak kebiruan, pokoknya pas dan nyaman di mata lah. Tapi sayangnya kalau lagi asik nonton YouTube terus ada pesan masuk, kita harus buka dua aplikasi secara manual gini, supaya bisa nonton terus sambil baca-baca pesan yang masuk, nggak bisa langsung otomatis. Untuk suara speakernya sendiri, ya cuma ngandelin speaker utama di sisi bawah, tapi suaranya lumayan lantang sih, dan nggak pecah walaupun dikencangin sampai mentok. Oh iya, HP ini pakai UI Galaxy Experience yang berdasarkan Android 8.1 Oreo. Semoga aja sih dapat update ke Android Pie. Untuk performanya, ya kalau dicek pakai aplikasi benchmark sejuta umat Antutu sih dapat skor 108 ribuan. Untuk HP dengan harga yang 2 juta lebih tapi banyak ini lebihnya, ya skor segini nggak istimewa. Tapi untuk penggunaan normal harian kayak chatting dan sosial media aja sih nggak ada masalah sama sekali. Oke, itu kan kata Antutu. Kalau aslinya gimana? Buat main game, enak nggak? Lancar nggak? Nih, saya main PUBG dengan settingan grafis di balance dan framerate ekstrim atau framerate-nya di 60 fps. Ini pakai aplikasi tambahan ya, GFX Tool namanya. Cukup lancar sih, tanpa hambatan. Ada sih kadang jitter. Kadang ya, yang penting internetnya lancar, jadi main gamenya juga nyaman. Dan diajak main game agak lama juga HP ini masih berasa anget, nggak panas. Angetnya juga di bagian kamera dengan suhu mencapai 42 derajat Celcius. Tapi walaupun udah lama main, performanya tetap lancar, nggak keganggu sama sekali, nggak ngedrop, enak kan? Bahkan daya tahan baterainya benar-benar wah. Saya coba disiksa pakai aplikasi PC Mark yang bikin HP ini kerja terus-terusan, bisa tahan lebih dari 14 jam. Dari baterai 97% sampai sisa 20%, dengan performa dan suhu yang stabil selama proses testing. Ya, kalau untuk penggunaan harian sih bisa sampai 1,5 hari, kalau nggak berat-berat banget makanya.
Untuk proses isi baterainya juga udah cukup cepat. Udah support pengisian cepat. Baterai kapasitas 5000 mAh-nya bisa diisi dengan waktu nggak sampai 3 jam kalau pakai charger bawaan. Dan kalau pakai charger yang QC3 bisa 2 jam 10 menitan udah penuh. Lumayan cepet kan? Dan sensor-sensor di HP ini juga udah lumayan lengkap sih. Tapi yang bikin bingung adalah nggak adanya sensor cahaya. Tapi untungnya kecerahan layar bisa otomatis dengan mengandalkan sensor pada kamera untuk menyesuaikan terang layar secara otomatis. Dan sensor GPS-nya juga bekerja dengan sangat baik, cukup cepat dan akurat untuk mengunci lokasi dan nggak lompat-lompat atau hilang-hilang titik lokasinya. Mantap banget nih buat driver online, GPS-nya bagus, baterainya juga awet. Di bagian security, sensor sidik jarinya juga berjalan dengan cukup baik, cukup cepat dan akurat baca ujung jari. Cuma ya gitu, karena sensornya datar banget sama body, kalau nggak pakai casing harus sedikit ngeraba untuk nemuin posisi sensornya. Itu aja sih kendalanya. Tapi bagusnya sih lokasinya ngepas, udah dijangkau sama ujung jari. Untuk pengenalan wajahnya juga udah cukup oke, cukup cepat dan jarang gagal baca wajah, kecuali kalau kondisi lokasinya kurang cahaya, baca wajahnya jadi agak melambat. Nah, sekarang pembahasannya beralih ke sektor fotografi. Galaxy M20 ini mengandalkan kamera selfie 8 megapiksel bukaan f2.0, tanpa adanya lampu selfie. Tapi tergantikan dengan screen flash kalau mau selfie-selfian di tempat gelap. Hasil foto-foto selfie-nya cukup tajam, baik warna maupun detailnya. Dan tone warnanya juga terbilang natural. Cukup banget lah kalau untuk upload di sosial media. Sementara untuk kamera belakang, Galaxy M20 dibekali kamera berpasangan, di mana satu kamera utama 13 megapiksel, bukaan f1.9, dan satu lagi kamera ultrawide 5 megapiksel. Yang sayangnya pas saya cek, kamera sudut lebarnya ini masih fix fokus, belum autofocus. Tapi, hasil tangkapan kameranya benar-benar di luar ekspektasi loh. Termasuk kamera ultrawide-nya. Hasilnya benar-benar tajam dan tone warnanya juga oke banget. Pokoknya benar-benar puas sama kameranya. Ya, untuk HP harga 2 jutaan ya. Ini di akhir rekaman dari kamera belakangnya, Full HD doang, belum 4K. Dan masih agak bergetar karena emang belum ada IS ataupun OIS, belum ada stabilisasinya sama sekali. Jadi masih agak bergetar, tapi ya getarannya nggak terlalu mengguncang sih. Dan kalau ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya, lebih bergoyang dibandingkan yang belakang tadi. Ya HP 2,8 juta kalau nggak ada stabilisasinya itu masih wajar sih, walaupun memang udah banyak yang ada. Salah satu contohnya adalah Nokia X5 yang bakal di-review juga. Gimana? Dengan harga 2,5 juta lebih, HP ini cukup menarik kan? Performanya emang nggak istimewa di harga segitu. Tapi kualitas kamera, build quality-nya, layarnya juga lumayan oke. Baterainya juga awet. Dan satu lagi, ini Samsung loh. Harga segini dapat Samsung tuh lumayan banget. Kamu nggak perlu khawatir sama after sales-nya, sama garansinya. Karena ini Samsung. Dan saya bisa bilang, HP ini recommended untuk dibeli. Kalau kamu baru nunggu Redmi Note 7. Oke, gimana pendapat kamu mengenai HP ini? Jangan lupa komentar. Kalau kamu suka videonya di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Akhir video saya Krida pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.